Bentar dulu, ini pakaian ke samping. Kalau bujur timur ini dari sini nih. Taran nih. Karena itu ke arah 24, arah mana? Ternyata dia tuh gundukan-gundukan yang bisa dilalui, hanya melepas. Nah, ini adalah bacokan 3 yang dimana bacokan tersebut sebagai tanda atau string line. Jadi tidak ada yang namanya teman-teman itu ketinggalan, gitu ya, ketinggalan rombongan. Meskipun berbeda jarak 50 hingga 100 meter, kita hanya menggunakan alat komunikasi berbicara bahwasanya apabila bertemu dengan bacokan 3 seperti ini, berarti teman-teman harus mengikuti arah bacokan ini. Contoh, jika orang yang baru datang melihat bacokan ini, dia akan melihat di sekelilingnya, ternyata ada lagi. Berarti jalur yang diarahkan menuju ke sini. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya tertinggal atau meninggalkan di Gunung Hutan seperti itu. Kita bisa lanjut mengikuti rekan yang sudah duluan. Ya. Ini bacokan yang sudah lama, yang kurang lebih umur bacokannya itu sudah setahun. Jadi dia sudah mulai rapat, jadi tidak terlihat oleh rekan-rekan yang tertinggal di belakang. Jadi kita bikin bacokan yang baru. Contoh bacokan yang sudah tertutup di belakang. Di pohon itu tuh, kalau bisa lihat ya. Nah, itu ada bacokan juga, itu tanda. Gitu. Kalau jalur ini memang sering digunakan kurang lebih sudah setahun atau 2 tahun. Nah, ketika kita yang baru datang melewati lagi, kita beri tanda lagi untuk meninggalkan jejak teman yang di belakang bahwasanya kita lewat daerah yang sedang kita lewati dengan cara memberikan tanda bacokan. Tapi yang pastinya bacokan 3 ini harus ada kesepakatan antara tim, gitu ya. Karena kalau yang nggak paham dia bingung juga nih apa tandanya. Tapi kita harus buat kesepakatan antara tim bahwasanya bacok 3 ini sebagai penanda. Kita di mana nih, Pak? Kita di Punggungan menuju Puncak Arfak 13 ketinggian 1277 mdpl. Itu sedikit lagi, 50 meter lagi. Kita let's go. Bukit semua. Kompak timnya. Gimana komandan? Mantap, luar biasa. Melewati semak belukar. Keren. Bang. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Jam 11.54 tanggal 1 Januari 2022, tim Karfak 13 batch kelima telah tiba di puncak Karfak 13 ketinggian 1277 mdpl. Waktunya makan siang. Oke, posisi saat ini seluruh tim ada di koordinat 06 derajat 37 menit 24 detik lintang selatan, 106 derajat 58 menit 40 detik bujur timur.
Ditarik pakai busur. 160 derajat kan ya? 160 derajat dikurang 180, ditambah 180. Jadi 340 coba tarik pik azimut. Perhatikan hasil tarikannya sesuai nggak di TP7? 300? Ya 340 coba pik azimut pelan-pelan. Mumpung suasananya asik nih, angin-angin kan, gagang belajar. Ayam aramus, keren. Ini bumbunya perpaduan asli rempah-rempah Indonesia. Rasanya mantap, ditambah lagi sudah ada sausnya atau sambalnya. Ini benar-benar bumbu asli Indonesia dan penuh kaya dengan rempah-rempah. Nikmat banget, apalagi disediakan bisa disajikan saat panas. Terima kasih ayam aramus. Yup. Ya. Kan? Itu apaan itu bang? Bumbunya itu. Buat tes dulu atuh nih. Jos anjay. Tapi belum ke dalam orangnya. Mantap pakai nasi nih. Ini ya? Bener-bener, gua nggak bohong. Rempah-rempahnya meresap banget. Terutama ada rasa perpaduan antara kayu manis. Seger banget, mantap. Ngapain Pino? Pemeriksaan. Nasinya? No.
guys. Ayo cepat. Dari itu kita ucapkan alhamdulillah. Selesai sudah perjalanan kita. Kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Semoga ilmu yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini masuk ke dalam diri kita. Kedepannya bisa berguna untuk orang lain, lingkungan, agama, bersama bangsa. Dan insya Allah kedepannya kita akan bertemu lagi dalam giat-giat kemanusiaan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Bagus, silakan. Baik, terakhir ya tadi dari TB10 sampai dengan titik recovery akhir di sini adalah pelepasan, simulasi menggunakan langsung. Jangan pakai tunjuk. Tunjuk. Icong digerenyeng-gerenyeng sih teh. Pakai dahar sih. Wah, edan. Lain barokah dah. Baik, tentunya ada perdebatan. Ya, tentunya ada konflik. Ya, tentunya ada hal-hal yang menjadi simulasi langsung atau terkait dengan penindakan. Betul tidak? Ya, betul. Kemudian saya mau tahu nih. Kan tadi semua 1, 2, 3, 4 menjadi satu seru ya? Baik. Di mana kesulitannya untuk mencapai titik recovery akhir yang tadi saya kasih koordinat untuk mencari kontur mayor pada ketinggian 1200 mdpl. Itu konturnya tadi ya, jalannya. Apa yang membuat ada gesekan atau penyemakan suara? Penyemakan suara, iya benar. Karena kenapa akhirnya kalian teman-teman saya tarik
Ya, informasi terakhir, tarik semua ke jalan karena sudah melewati batas waktu. Selama belum ada batas waktu, saya membiarkan teman-teman tuh menggunakan analisa, menggunakan sudut pergerakan dan sebagainya. Seharusnya kalau nggak mengikuti, dia akan keluar dari sini. Ya, gerakan tadi. Mungkin dari SRU yang sebelah kiri. Apa tadi yang di ada masalah apa tadi TB10? Tapi TB10 ketemu tadi ya pas turun ya? Pemikirannya beda-beda kepala, intinya ada yang pendapat ini di samping, kadang ada yang cocok, ada yang kembali ke ego masing-masing. Kemudian dari pertama ya lebih oke. Buat susah. Yang lokal satu, saya tadi mencoba ormed 2 kali, ajak Pino untuk saya 2 kali ormed tadi pas mau masuk pintu rimba, lebih saya berjalan sekitar 1 meter, terus agak turunan tuh, lurus, saya balik lagi, saya suruh Pino maju untuk menganalisa saja dulu. Saya belakang, saya belok kiri ke bawah, saya analisa ke bawah sampai sekitar hampir 150 meter dan saya sempat terjatuh 200 meter dan saya menemukan lubang kopi itu sendiri. Lalu saya naik ke atas untuk bilang ke anak-anak untuk belok. Saya bilang tadi titik darah karena saya alasan di belakang. Terus ketika saya keluar dan saya rasa tepat di situ sampai titik bawah, karena titik bawah menemukan jalan setapak. Mungkin di legenda itu ada air di situ, jaliran air yang sudah kering di situ. Untuk dari situ sampai ormed lagi lurus mengikuti jalan setapak, sempat stuck karena saya melakukan agak sedikit melakukan perdebatan kenapa kata saya agak sedikit pengalaman menjelaskan ke teman-teman. Saya pengennya tuh main teman-teman yang lain gitu loh, dari masuk pintu rimba main tetap saya belok titik belokan tapi teman-teman udah jalan-jalan gitu karena punya mazhabnya masing-masing gitu. Bang Adi itu udah ikut aja navigator kita gitu. Nah kan tadi dari awal udah sudah dijelaskan per SRU gitu, itu kan PR. Balik lagi ke masing-masing, ada yang dari global, AYU, enggak. Nah saya bilang ada yang dari titik pergerakan 1 dan 2 itu rata-rata enggak ngormed, man to man enggak. Makanya kata abang tadi ditarik harusnya kan keluar dari sini. Nah itu kalau titik man to man itu bener. Tadi itu jalan aja, tidak man to man. Makanya di titik break kami itu terus saya merasa nggak sama bawang sapar, agak sedikit ngegas, tapi karena emang bawaan bus saya ngomongnya begini, karena saya ragunya gini, di depan ada Bang Adi yang cukup confident, di depan, di belakang ada abang saya, Bang Sugi yang cukup kritis juga untuk menganalisa medan. Nah makanya pergerakannya pelan, itu aja. Makanya tadi sempat di belakang ada titik ke kanan itu saya pikir emang arahnya ke sana kan. Nah saya tuh ormed 2 kali, nyuruh 2 orang. Saya nyuruh Pino ke kanan, sama nyuruh 2 orang joki, 2 orang juga ke atas tuh di titik temu. Lalu kita turun lagi ke bawah, ada jalan setapak yang kanan. Saya ormed sampai menemu agak rawa-rawa gitu. Langsung di situ langsung ditarik balik. Oh di sini. Nah iya di situ ada pertigaan. Ketika ditarik balik, kita ngikutin jalan ini karena itu sudah sesuai instruktur. Ya langsung ke sini. Iya. jadi baik yang hari ini kemarin kita berangkat ya, dan di hari ketiga ini adalah pure menguatkan proses bagaimana cara mental atlet kita menguat, rasa dewasa kita diuji, keikhlasan kita diuji, kesabaran kita diuji, cara berpikir kita juga diuji, cara bijak kita juga diuji. Maka teman-teman semua, saya selaku mentor pada kegiatan Karpap 13 pada hari ini, selama 3 hari ini, mengucapkan dan mengapresiasi tinggi-tingginya terima kasih banyak ya kepada semua rekan-rekan. Kemudian saya pribadi, mentor Arab,
Diana memang dari hati yang terdalam mengatakan minta maaf sedalam-dalamnya atas hilaf, atas kesalahan saya, baik ucapan atau perilaku, tindakan contoh yang tidak baik ya, selama dalam pelaksanaan kegiatan. Kita selesai di setiap kegiatan harus selesai semua terkait persoalan emosi, persoalan psikologi. Karena kita berangkat belajar dengan niat untuk ilmu, kita belajar, maka kita ambil berkahnya selesai kegiatan dengan keberkahan seperti orang yang telah selesai menuntut ilmu. Untuk itu, sebelum saya umumkan, mari sama-sama kita saling memaafkan untuk sama-sama membuat sekarang dan berputar satu dengan yang lainnya, kita saling memaafkan. Silakan dimulai dari Meki. Silakan kita sambil ucapan kita. Besar kemarin. Salaman. Terima kasih ya. Makasih Bang. Sukses. Bang Elang, terima kasih. Berkah ya. Saya Rifki, Bang, makasih. Mohon maaf. Maafin kalau punya salah. Maafin ya kalau punya salah. Ayah sudah maafin. Bang Yudi, maafin ya sebentar. Lanjut lagi. Maafin kalau saya punya salah. Semoga Kidun, sukses Kidun. Makasih banyak. Bang. Thank you Bang. Mantap Sabar, serius dulu, mari kita maaf-maafan dulu nih. Bang, mantap. Sedulur. Yuk. Bang, sehat-sehat Bang. Baik. Ini nih dokumentasi kita. Jangan lupa. Iya. Ya, Bang maafin ya. Ya. Jadi, yuk. Udah mantap jiwa. Baik semuanya, perhatian ya. Harapan kita, harapan kami, harapan saya hanya satu, ya teman-teman mengaplikasikan semua yang dapat dari kegiatan ini untuk kemanusiaan. Disebarkan lagi silakan, diteruskan lagi ilmunya. Kami mengharapkan keberkahan dari ilmu jariah yang teman-teman aplikasikan ke orang lain. Jangan dipendam, jangan diingat sendiri. Keberkahan itu datangnya dari ilmu yang berjalan. Kita berharap teman-teman semua juga, dan kita sampai jumpa ketemu di acara kegiatan lanjutan atau juga kegiatan kemanusiaan di lapangan. Ya. Teman-teman semua akan dihubungi nanti ketika ada hal-hal yang terkait dengan keperluan kemanusiaan. Kita akan membutuhkan alumni Karpak yang telah mempelajari atau belajar mengikuti kegiatan seperti ini. Kita akan menghubungi waktunya siap orang yang terlibatkan. Kemudian pengumuman ya. Pengumuman. Ada beberapa giveaway dan satu pemberian dari mentor karena keterlibatan kita mengikuti acara. Untuk giveaway-nya memang tidak dibawa karena kemarin paketnya seminggu kita sudah berangkat tapi tidak terbawa, sehingga nanti akan dikirim melalui paket ya, yaitu pisau dari Indonesian Woodsman. Kemudian semua juga akan mendapatkan piagam serta merchandise menarik dari Mantap. semuanya akan mendapatkan dari 13. Hanya saja kita akan memberikan pengumuman untuk mungkin penyematan aja atau simbolis aja kali ya, karena untuk peserta terbaik juga sama, giveaway-nya akan dikirim ke satu titik, nanti akan dikoordinir siapa koordinatornya, serunya ya. Seru yang sekarang apa yang seru yang kemarin? Seru yang terakhir sekarang. Kemudian sudah satu seru semua ya.
Kemudian bagi yang belum beruntung, ikhlas ya. Ikhlas ya, siap ikhlas ya. Siap. Mau belajar. Ikhlas ya. Oke. SR1 mana SR1? SR2. SR2 mana SR2? Ya sekarang yang terakhir SR2. SR3. SR4. Pengumuman ya untuk SRU baik. Baik ini bukan berarti hebat dalam segala hal penilaian. Terbaik itu dinamis. Terbaik itu sebutkan. Peserta SRU terbaik ada di SRU. Tunggu. Gabung dulu SRU-nya mana? Gabung dulu. Bisa berdoa bareng. Gabung dulu SRU-nya mana? Bisa dikit. Kasih jeda SRU 1. SR1 udah. Yo emang mau patokan wae Dulu lah. Tugas nano gratis Mercedes segalanya. SRU terbaik adalah Set Rescue Unit 4. Loh kok bisa? Ini SRU 4 yang lama kali ya. Balik nih. Ya silakan disepakati ya lawan pengiriman nanti akan dikasih Baik, selanjutnya ada peserta dengan tingkat kreativitas, tingkat ketekunan. Bagus lu. Kan anak udah senang. Tingkat inisiatif, tingkat kedinamikan, dan luar biasa ya. Karena belum akan mendapatkan dua giveaway menarik untuk bernilai jatuh pada lainnya ada saldo kelas ya. Keras Saudara Vino. Jadinya saya berdua diwakilin lah. Emang taktis sih, orang dalam penting ngakuin lah. Ya, penilaiannya kita melihat dari dalam tim, dalam seru itu harus ada hal-hal yang proses analis berpikir yang kemudian dia berani menyampaikan. Kedua, menciptakan konflik. Menciptakan konflik. Digali untuk mengukur dan mengeluarkan emosional dan psikologis timnya. Kemudian peserta terbaik ini juga bisa mewarnai, membangunkan dari psikologis ketika IRP berlangsung terjadi. Jadi rangkaian tidak pendek, tidak melihat satu dan berjalan dan lain-lain sebagainya. Maka itu diikhlaskan jatuh terbaik pada saudara Rudi. Tepuk tangan ya sekali lagi. Bisa. Gimana nih Pak Segi? Lu kesah ikut Karpak? Nah, banyak cerita. Cuma belum nyampe ke standarnya Bang Arab gitu aja. Soalnya dia ngarepinnya dapat hujan, kita nggak dapet gitu aja. Terus gimana? Seru lah, seru. Seru. Berkesan nggak? Ya, kesan banget. Ingat pas Banyak banget sama Maya kan awalnya sebagai jalan apa ngikut ini yuk pendaki itu memang harus punya ilmu, jangan hanya skill, materi harus dapat juga, apalagi navigasi kita harus menguasai benar-benar untuk pecinta alam ya.
Gimana nih Bang Rudi pengalaman ikut Karpak 13? Luar biasa. Sebenarnya saya mengincar acara event navigasi darat ini yang dibawa sama Karpak 13 event ini, apalagi saya melihat membernya Bang Arab, saya udah lihat banyak ya, cukup role model banget dalam dunia navigasi darat. Itu aja mungkin. Itu aja Ya. pengalaman Terus, yang didapat. Pengalaman yang didapat sebenarnya mungkin kalau di dunia pendidikan apapun yang kita dapat adalah unsur kognitif, afektif, sama psikomotorik. Kognitif itu biasanya dari intelijensi, afektifnya itu biasanya ya kekompakan, terus empati dan lain hal dalam pergerakan, dalam kelompok itu sih banyak banget teruji. Yang ketiga ya psikomotorik, aplikatif, ranah di lapangan itu biasanya teori sama di lapangan tuh agak beda, makanya itu sih yang saya dapat luar biasa sih. Ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang mau ikut Karpak 13? Pesan-pesannya jangan ragu, jangan bimbang, lihat figur yang ngajarin kita sangat luar biasa. Mungkin bisa lihat di Tropical Forester, Bang Arab di sana, terus ada Bang Agus on Papers. Saya lihat di feednya banyak deh teman-teman, jam terbangnya beliau-beliau ini udah jauh banget, dan itu sih yang sebenarnya yang bikin tertarik ketemu sama orang yang cukup luar biasa. Kalau boleh tahu satu kata buat Karpak itu apa? Satu kata buat Karpak, lanjutkan, dan itu luar biasa. Terima kasih Bang Rudi. Oke, Bina, apa keluh kesahnya ikut Karpak 13? Keluh kesah ya capek sih pastinya, ya capek banget gila. Naik turun gunung lah ya, pokoknya gitu deh capek ya, tapi seru beneran, sumpah nggak bohong, seru. Pengalaman yang didapat apa tuh Bina? Pengalaman yang didapat ya jadi lebih mengenal alam lah ya sekarang ya gitu dah pokoknya. Ya jadi lebih mengenal alam, terus juga ya sekarang jadi lebih tahu lah sosialisasi. Kan dulu kan kayak ngendok mulu ya di rumah ya, pandemi. Ya jadi sekarang tuh sosialisasinya makin lancar gitu ya kan. Kemarin di gunung kendalanya apa tuh? Kendalanya ya itu dah. Apa tuh? Muntah, pusing gitu-gitu doang, penyakit gunung katanya mah. Oke Bina, satu kata buat Karpak 13. Ya mantep banget dah. Oke, makasih Bina. Gimana Bang Yudi pengalaman yang bisa didapat dari Karpak 13? Ya, pengalamannya yang pertama luar biasa karena saya jujur dari awalnya adalah seorang yang non pegiat alam, sangat-sangat pegiat alam karena pecinta kota. Tapi begitu masuk di sini ilmunya banyak banget. Saya rasa akan melebihi ilmu-ilmu yang saya mungkin akan dapat kalau di pegiat-pegiat yang lain. Mantap semuanya, ilmunya sangat bermanfaat, dan terutama satu yaitu mengajarkan kita kedewasaan dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam satunya lagi adalah dalam merasakan segala sesuatunya di medan maupun nanti bisa dipakai di lingkungan kerja ataupun yang lain. Itu aja dari saya. Satu kata buat Karpak 13? Luar biasa, mantap. Wih, makasih Bang Yudi. Siap. Kesannya seru deh, banyak beda-beda pemikiran dan jadi seru perjalanannya. Perjalanan mengasihkan, banyak warna, banyak perdebatan, asik deh pokoknya. Kapan-kapan ikut lagi mungkin. Pengalaman yang didapat? Pengalaman yang didapat sekarang jadi lebih mengenal kontur lah. Lebih mengenal kontur, jadi ada tambahan ilmu baru ketimbang yang sebelumnya. Terima kasih Karpak 13. Alhamdulillah tidak ada keluhan ya, tapi untuk pengalamannya luar biasa ya, ini ilmu-ilmunya dan kegiatannya ini di luar ekspektasi saya, luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pelatih ini berguna khususnya buat saya pribadi. Ada saran nggak buat teman-teman yang mau ikutan Karpak gitu? Pokoknya buat teman-teman di luar sana ya, saudara-saudara saya se-Indonesia Raya harus ikutan Karpak, kalau enggak rugi. Banyak sekali pengalaman yang tidak bisa saya sebutkan. Pokoknya kegiatan ini sangat manfaat lah. Jadi apapun yang kita lakukan selama kegiatan ini ada manfaatnya. Dari melatih positif mental attitude,
melatih kedewasaan kita, bagaimana kita caranya menentukan posisi atau dengan memutuskan suatu keputusan. Pokoknya the best lah pokoknya lah, Jos Gandos pokoknya ya, asli the best, paten lah kegiatan ini. Sekian. Ada ini Bang Juki, saran buat orang-orang luar yang luar Pulau Jawa gitu, kayak Bang Juki kan dari Lampung ya. Iya, siap. Yang dari luar itu kalau mau ikut Karpak gitu gimana? Wah, menurut saya kegiatan ini sangat penting lagi, apalagi untuk kita yang suka kegiatan di alam mungkin ya. Masa kita suka kegiatan di alam tapi tidak paham navigasi, apa itu navigasi sama sekali. Jadi untuk kawan-kawan yang di Lampung atau di Sumatera lainnya, ayo kita ikut latihan di Karpak 13 ini, kita latihan sama-sama. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Sangat sekali paten lah pokoknya lah, the best lah ya. Mungkin. Untuk kegiatan ini dari hari pertama sampai hari ini yang saya dapat di Karpak 13 adalah dapat mempelajari dan dapat mengetahui apa itu navigasi darat, apa itu peta, dan bagaimana cara menentukan titik koordinat dan titik kita pada di saat berada di hutan. Itu yang mungkin saya dapat, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sendiri sebagai penggiat alam, khususnya gunung hutan, dan sangat penting. Dan menurut saya Karpak 13 jos banget. Ya sangat berkesan dan juga sangat berbobot. Tentunya banyak ilmu yang langsung dipraktekkan di lapangan. Kamu berlatih? Saya berlatih. Kita sama-sama. Kamu berlatih? Saya berlatih. Kita sama-sama.